Hai adik-adik yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Semua dalam keadaan sukacita, amin. Semua dalam keadaan sehat, kayu ini percaya. Semua dalam perlindungan Tuhan. Semua dalam penuh dengan kesehatan yang tangguh dari Tuhan. Adik-adik, hari ini kembali kita mau memuji menyembah Tuhan. Siapa yang hari ini bersukacita boleh lambaikan tangannya. Siapa yang hari ini bersiap memuji nama Tuhan boleh berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Aduh, kayak ini lihat masih ada yang lemas-lemas ya. Ya kita lebih semangat lagi ya. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Haleluya. Joyful kid. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Berikan tosnya dong. Kalau di samping kanan kiri ada Cici, ada Koko, katakan bersukacita bersama yuk di dalam Tuhan. Haleluya. Adik-adik semua bersukacita. Siap memuji nama Tuhan. Ya kita mau siapa kita memuji menyembah Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya sikap berdoa. Kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Kembali kami boleh menikmati hari yang baru. Kami ada hari ini karena pertolongan Tuhan. Kami ada hari ini karena berkat Tuhan yang menyertai kami. Tuhan, hari ini kembali kami mau beribadah. Memuji, menyembah Tuhan. Mendengar firman-Mu yang adalah kebenaran. Kami tetap semangat Tuhan. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Bersama papa, mama. Bersama Cici, Kokoh dan adik-adik kami. Biar hati kami tetap penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Dalam pujian kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah ibadah kami. Dari awal hingga akhirnya. Kiranya Engkau disukakan lewat pujian kami. Terlebih Engkau disukakan lewat kehidupan kami sehari-hari. Dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hadirin saya memuji nama Tuhan. Boleh bersama-sama berdiri. Yuk bertepuk tangan bersama. Dialah Yesus sumber kehidupan kita. Dia pokok anggur yang benar. Sebab itu kita kuat di dalam Dia. Karena kita hidup di dalam Dia. Kita mau kuat? Kuncinya satu, kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Ya bersama kita memuji nama Tuhan. Siap-siap bergerak ya adik-adik ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Lagi katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Saya bukan pasukan berkuda. Ya bersama kita bernyanyi bagi Tuhan. Siap-siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lagi katakan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dan saya laskar Kristus, siap gerak dan saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Musik memuji Tuhan. Tetap bertepuk tangan adik-adik, tetap semangat memuji Tuhan, amin. Ya, bersiap lagi kita bernyanyi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus, saya laskar Kristus. Siap-siap. Siap gerak dan saya laskar Kristus, siap gerak dan saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus, tapi saya laskar Kristus, tapi saya laskar Kristus. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua adalah laskar Kristus. Colek kanan kirinya, bilang sama cicinya, sama kokonya, sama dedeknya, sama papa mama, saya laskar Kristus. Haleluya. Waktunya kita akan dengar firman Tuhan yang ada kebenaran. Yuk adik-adik, kita mau belajar firman Tuhan yang menuntun hidup kita untuk kita hidup benar seperti yang Tuhan mau. Kita hidup mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan, kami rindu sejak kami masih muda ini, kami mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Biarlah itu menuntun kami dari hari ke hari, ketika kami di rumah, kami di sekolah, kami di tempat bermain, kami di tempat les, atau dimanapun kami berada Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu ya Bapa. Ini telinga kami Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini telingaku Tuhan, isilah seluruh hatiku. Aku siap mendengarkan, bicaralah Tuhan. Ini telingaku Tuhan, isilah seluruh hatiku. Aku siap mendengarkan, bicaralah Tuhan. Ini telingaku Tuhan, isilah seluruh hatiku. Aku siap mendengarkan, bicaralah Tuhan. Sekali lagi bersama-sama yuk adik-adik,
dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati yang rindu mendengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mendengar firman Tuhan yang adalah kebenaran, yang mengajar kita, mendidik kita untuk hidup seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan Yesus rindukan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ini telingaku, ini telingaku Tuhan, isilah seluruh hatiku. Aku siap mendengarkan, bicaralah Tuhan. Aku siap mendengarkan, aku siap mendengarkan, bicaralah Tuhan. Aku siap mendengarkan, aku siap mendengarkan, bicaralah Tuhan. Makasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami siap buat firman-Mu, hati kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkatilah kakak yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Berkati firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan. Kami siap buat firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, kakak percaya kita semua kabar baik ya, sehat-sehat, dan semua adik-adik di rumah dalam kondisi baik-baik dengan papi, baik-baik dengan mami, semua dalam keadaan damai. Amin. Yang percaya tepuk tangannya Yesus. Yes, oke. Nah sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya, adik-adik. Yuk semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, ikuti kakak berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau duduk diam dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya kami diberi hati yang taat, hati yang dengar-dengaran, hati yang mau nurut dan menghormati firman Tuhan, dan biar kami bisa mengerti juga melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau cerita nih. Sekali lagi cerita kakak ini jadi kuis ya. Kalian tolong jawab pertanyaan kakak sebelum ibadah ini selesai ya, sebelum ibadah online ini selesai. Jadi kalau udah lewat ibadahnya atau adik-adik nonton ibadah kebaktian anaknya jamnya siang, sore atau malam, ya nggak berlaku ya. Yang berlaku adalah saat ibadah ini berlangsung, pas di jam ibadah anak-anak jam 8 pagi. Oke? Nah sekarang adik-adik siap-siap ya, dengarkan cerita kakak dan kalian langsung tebak kuisnya kalau bisa jawab ya. Nanti setelah itu kalau memang kalian nggak bisa jawab, bisa ayat hafalannya ya yang di videoin, yang diucapkan, ditayangin lewat video adik-adik, atau
nanti kakak kasih challenge lagi. Ada challenge yang kakak mau kasih nanti di akhir cerita firman Tuhan untuk kalian lakukan. Nah, kalian tinggal pilih, mau tiga-tiganya boleh, mau tebak kuisnya, ayat hafalannya, sama penuhi challenge-nya, atau pilih salah satu juga boleh. Ya, kalau bisa tiga-tiganya bagus dong, dapat poinnya lebih banyak. Ayo, siapa yang sudah poinnya banyak? Seneng kan? Nanti bisa ditukar hadiah loh. Nah, buat adik-adik yang belum dapat poin, ayo buruan ikuti kegiatan-kegiatan anak-anak sekolah minggu. Oke, kalian coba ambil foto atau video waktu ibadah, atau kalian waktu memuji nyanyi, ada talent-talent yang kalian punya, ayo coba kalian kasih lihat ke kakak, dan nanti kakak mau kasih nilai, kakak kasih poin ya. Ayat hafalannya, waktu saat teduh berdoa baca firman-Nya, ya kan? Dan ikuti kuis ibadah seperti hari ini. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang sudah siap dengar cerita firman Tuhan? Yang sudah siap tepuk tangannya Yesus. 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 Yes. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau cerita nih ya. Siap-siap ya. Kalau udah bisa tebak, lebih cepat, lebih bagus. Poinnya lebih banyak. Tapi kalau nanti sudah ada yang duluan jawab, kalian nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, ya poinnya berkurang deh. Yang paling banyak anak-anak yang menjawab paling depan ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, 5 anak yang bisa jawab cepat, poinnya lebih banyak. Nah, bisa dapat 200 poin loh jawabannya benar. Wih, banyak kan? Ya, oke, siap adik-adik ya. Nah, aduh, saya hari ini sudah mau sore nih. Aduh, ya kerjaan saya belum beres, tapi sudah sore. Aduh, gimana ya? Apa tunda besok aja atau hari ini aja ya? Aduh, apalagi gak ada listrik, gak ada lampu. Zaman saya ini zaman saya gak ada listrik, gak ada lampu. Saya juga gak punya mobil, gak punya motor. Ya, di zaman saya semuanya jalan kaki. Kalaupun ada, ya naik kuda. Tapi aku gak punya kuda. Ya, gimana ya adik-adik? Cuma bisa jalan kaki adik-adik. Udah begitu, udah mau malam lagi, udah sore, kerjaan saya belum selesai. Gimana ya adik-adik ya? menurut adik-adik gimana? Apakah tetap lanjutin kerjanya atau pulang aja, besok aja dikerjain? Hah? Adik-adik pilih yang mana? Kerjaannya diterusin sampai begadang, atau pulang aja, besok-besok aja lah, kan masih ada hari esok. Nah, adik-adik biasanya pilih yang mana? Kalau ada kerjaan belum selesai, selesaikan hari itu juga, atau bisa besok. Tapi ini bukan jawaban kuis loh. Ini bukan jawaban kuis ya adik-adik ya. Kuisnya nanti, bukan yang ini. Karena cuma mau tanya aja. Ternyata adik-adik dia pulang. Iya, dia pulang ke rumah adik-adik. Sampai di rumah, dia bertemu dengan saudaranya. Saudaranya lagi makan. Lalu saudaranya ini ya bilang begini. Kamu kok tumben pulangnya sore amat? Biasanya waktu-waktu segini kamu udah sampai di rumah. Kok sekarang baru nyampe? Nih, makanan udah dingin, udah disiapin. Ayo, cepetan makan. Baik ya adik-adik ya. Nungguin saudaranya pulang untuk makan bersama. Oke ya? Oke. Nah, gitu dong. Baru hubungan persaudaraan yang bagus.
Nah, adik-adik, singkat cerita, nah, kedua saudara ini duduk makan bersama, menikmati makanan yang disediakan oleh papi maminya. Singkat cerita, adik-adik, esok harinya mereka mau datang untuk mengucap syukur sama Tuhan. Mereka mau bersyukur karena Tuhan sudah memberkati seluruh pekerjaan mereka. Nah, jadi mereka mau bersyukur sama Tuhan. Mereka mau memuji Tuhan. Mereka mau memberikan korban syukur sama Tuhan. Nah, ini kakak adik baik sekali. Mereka berdua kompak. Mereka berdua orang yang bisa bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat pertolongan yang sudah Tuhan beri. Nah, tapi yang mulai siapa dulu? Yang mulai siapa dulu? Ya, dari dua saudara nih, kakak beradik nih, ya. Yang mulai kakaknya atau adiknya? Biasanya siapa duluan yang memberikan contoh? Memberikan contoh yang baik biasanya siapa? Dede atau Koko? Dede atau Cici? Dede atau Cici? Cici atau Dede? Kasih contoh yang baik. Kasih contoh yang gak baik. Kalau yang gak baik siapa yang kasih contoh duluan? Dede atau Cici? Cici atau Koko? Atau papi mami? Ya, adik-adik. Nah, tentunya Koko ya. Koko atau Cici ya, anak yang pertama, itulah yang kasih contoh buat adik-adiknya, biar adiknya meniru, mencontoh kakak-kakaknya, cici-cicinya melakukan hal yang baik. Ya, jangan dibalik. Koko Cicinya ngasih contoh yang gak baik, nanti adiknya ikut-ikutan, ya kan? Begitu adik-adik. Terus gimana dong Kak kalau misalnya Koko Cicinya berbuat yang gak baik? Aku ikut-ikutan apa enggak? Ya enggak dong, ya kan? Nggak boleh, kan itu nggak baik. Justru adik, dedek kasih tahu Cici Kokonya, Koko Cici nggak boleh berbuat begitu. Aku nggak mau ikutin Koko Cici. Itu kan nggak sesuai firman Tuhan. Itu kan perbuatannya nggak baik. Koko Cici nggak boleh lakukan itu. Harusnya begitu ya. Tapi Koko kalau Cici dikasih tahu malah marah. Adik-adik udah menyendiri aja, kerjakan tugas adik-adik. Ya kan, nanti malah tambah lebih ribut lagi kan. Biarin aja Koko Cicinya, kalau dia udah ditegur nggak mau dikasih tahu, ya udah tinggalin aja. Yang penting adik sudah kasih tahu, adik sudah ngomong sama Cici. Ya, kalau dia nggak mau dengerin, nggak mau lakuin, ya itu tanggung jawab dia sama Tuhan. Ya, tapi Koko sama Cici juga nggak boleh kayak gitu dong, ya kan? Harusnya berterima kasih sama dedek Cici, ngasih tahu kalau perbuatan adik-adik perbuatan yang tidak baik. Oke? Nah, kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik ya. Nah, akhirnya kakak Koko dia kasih mulai duluan. Dia mulai mendirikan mezbah untuk Tuhan. Ya. Nah, di sana mereka mendirikan mezbah. Tahu mezbah? Mezbah itu seperti tumpukan-tumpukan batu, ya, tumpukan-tumpukan batu yang tinggi. Nanti di atasnya dikasih kayu bakar. Nah, kayu bakar ini untuk mempersembahkan korban. Ya, korban bisa binatang domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tandanya kalau korbannya, persembahannya diterima sama Tuhan, Tuhan berkenan, Tuhan suka dengan persembahannya adalah turun api dari langit. Api menyambar korban itu. Habis semua itu korbannya, dombanya, ya, dimakan api. Nah, kalau ada api turun dari langit membakar korban persembahan, itu tandanya Tuhan hadir, Tuhan berkenan, Tuhan suka, Tuhan senang dengan persembahannya. Tapi kalau korbannya udah dibikin nih, mezbahnya udah dibuat nih adik-adik, tapi api nggak turun, artinya Tuhan nggak suka, Tuhan nggak berkenan, Tuhan nggak suka dengan
persembahannya. Nah, begitu juga adik-adik dengan ibadah kita nih. Ya, adik-adik ibadah hari ini ya, mezbahnya udah dibangun. Mezbahnya itu kalau sekarang ya, kalian membuat tempat untuk beribadah. Kalian siapkan ruangannya, kalian siapkan bangkunya, kalian siapkan layar TV-nya, kalian siapkan internetnya, kalian siapkan Alkitabnya, kalian siapkan semua catatan bukunya. Itu mezbah ya, mezbah zaman sekarang yang kalian buat, persiapan untuk beribadah, tempat untuk beribadah kalau ibadah online. Tapi nanti kalau ibadah di gereja ya, mezbahnya adalah tempat ibadah kita, di mana kita pergi beribadah, gereja di mana kita pergi. Nah, tempat itu jadi mezbahnya. Tapi adik-adik, walaupun mezbahnya sudah bagus, mezbahnya sudah oke, mezbahnya sudah aman, apakah Tuhan berkenan? Apakah Tuhan suka? Belum tentu. Lihat dulu, ya kan? Kamu bawa persembahannya apa? Cara kamu beribadahnya seperti apa? Itu menentukan adik-adik. Nah, oleh karena itu, coba tadi siapa yang ikut nyanyi-nyanyi memuji nama Tuhan dari awal sampai akhir? Ayo, coba siapa yang duduk dengerin firman Tuhan baik-baik, gak jalan-jalan, gak muter-muter sana, gak muter sini. Nah, itu yang bikin ibadah Tuhan bikin seneng. Itulah cara ibadah yang bikin Tuhan senang adik-adik. Oke? Kakak lanjutin lagi ya. Nah, ada yang sudah bisa jawab? Kalau ada yang sudah bisa jawab, silakan langsung kasih kolom komen boleh. Di kolom komen boleh. Ya, silakan komen. Nah, jawabannya apa? Oke, kasih nama lalu komen. Oke? Nah, adik-adik, kokonya yang pertama kali membawa korban mezbah. Ya, dia dirikan di depan Tuhan. Lalu dia mulai menyembah Tuhan dan dia mulai berdoa kepada Tuhan. Nggak lama adik-adik, adiknya ngikut. Adiknya lihat, Koko udah kasih contoh yang bagus nih, datang beribadah, membuat mezbah, mengucap syukur untuk hasil apa yang sudah Tuhan berkati. Tapi kan dia masih ingat adik-adik, ada kerjaan saya belum beres, ada sesuatu yang saya belum beres. Nah, dia pergi beresin dulu adik-adik apa yang menjadi kerjaan dia belum beres. Dia pagi-pagi beresin dulu kerjaannya. Nah, setelah sudah beres kerjaannya di ladangnya, ya, apa yang dia lakukan adik-adik? Nah, dia mulai bawa korban kepada Tuhan, ikuti jejak kokonya. Jadi kokonya ibadah duluan, adiknya nyusul belakangan. Nah, adik-adik, ketika adiknya membawa korban persembahan, ikutin kokonya, lalu dia berdoa menyembah Tuhan. Coba tebak adik-adik, korban siapa? Ibadah siapa yang Tuhan suka? Kokonya atau dedeknya? Dedeknya atau kokonya? Ayo, dua-duanya? Siapa yang jawab dua-duanya? Siapa yang jawab dedeknya? Siapa yang jawab kokonya aja? Siapa? Ada yang tahu? Nah, adik-adik, yang benar adalah dedeknya. Pinter yang jawab dedeknya. Wow, kakak nanti mau lihat komen-komennya ya. Di komen yang ada di bawah ini, nanti kakak akan lihat siapa yang kasih komen, yang kasih jawab. Nah, ya, tapi sekali lagi sebelum ibadah ini berakhir, oke? Ya, kenapa korbannya si Dede yang diterima, tapi si kokonya nggak diterima? Masalahnya di mana adik-adik? Kan sama-sama bangun mezbah, sama-sama beribadah, sama-sama melakukannya buat Tuhan. Hari yang sama, ya, waktu tempat yang kurang lebih hampir sama.
ya duluan pokoknya memang, tapi lokasi tempatnya ibadahnya tetap sama. Sama semuanya, caranya sama, mesbahnya bikinnya sama, ya, waktunya sama. Lalu yang membedakannya di mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Bedanya di mana adik-adik? Ini pertanyaan lagi nih. Nah, kakak tunggu ya jawaban-jawaban kalian di kolom komen yang ada, ya, atau mau jawab di kakak juga boleh, ya kan? Jawab di WA juga boleh. Tapi sekali lagi ya, ibadah sebelum selesai. Oke? Nah, adik-adik, kakak sekarang mau tanya sama adik-adik nih. Siapakah Koko dan Dede namanya mereka? Ya, siapakah nama dari Koko dan Dede yang bawa persembahan kepada Tuhan? Silakan tulis, ya. Silakan kalian minta papi mami bantuin. Nah, atau yang sudah bisa tulis sendiri juga boleh, ya. Siapakah nama Koko dan Dede ini yang bawa korban persembahan? Cerita kakak ini ada di kitab apa? Pasal berapa dan ayatnya berapa? Oke? Pasal berapa dan ayatnya berapa? Gampang kan? Nah, adik-adik, ayat hafalannya nih kakak bagi dalam 3 kelas ya. Mazmur 133. Buat adik-adik yang anak kecil, ngafalinya ayat 1 saja. Mazmur 133 ayat 1 untuk anak-anak kelas kecil. Anak-anak yang kelas sedang, ngafalin ayatnya Mazmur 133 ayat 1 dan 2. Oke? Anak-anak kelas besar, nah, menghafalkannya Mazmur 133 ayat 1, 2 dan 3. Oke? Jelas ya? Kakak ulangi. Anak-anak Joy NN, ya, Joy NN, anak-anak kelas kecil, Mazmur 133 ayat 1 saja, 1 ayat. Anak kelas sedang, Joy and Sheep, ya, Joy and Sheep, anak-anak kelas sedang, ayat hafalannya Mazmur 133 ayat 1 dan 2. Nah, kelas besar, Joy and Eagle, Joy and Eagle, ayat hafalannya Mazmur 133 ayat 1, 2 dan 3. Oke? Jelas sampai sini adik-adik ya? Oke. Nah, ayat hafalannya boleh dikirimnya hari lain. Oke? Tapi pertanyaan-pertanyaan tadi sebelum ibadah ini selesai sudah dijawab. Yang lainnya setelah ibadah selesai, silakan aktivitas rohaninya, menyanyi memuji Tuhan. Ayo adik-adik yang bisa nyanyi main musik sambil memuji Tuhan boleh. Lalu adik-adik tiktokan nyanyi memuji Tuhan, lagunya, musiknya musik rohani, tapi tiktokan juga boleh, ya. Atau kalian sedang menghafal ayat Alkitab juga boleh. Lagi ibadah nih, kalian rekam ibadahnya juga boleh. Oke? Kalian ngajukan pertanyaan lagi sama Kak Donald, itu juga boleh. Jelas ya adik-adik? Dan ada satu challenge yang terakhir. Challenge yang terakhir dari kakak, ya, yaitu coba adik-adik ajak papi mami satu keluarga untuk main bersama. Nah, lagi main bareng. Boleh main apa? Mau main ular tangga boleh, mau main PlayStation boleh, mau main kartu boleh, tapi nggak boleh main kartu buat judi ya. Ya, atau mau main misalnya mau main ya masak-masakan boleh, ya, atau mau main petak umpet boleh. Pokoknya ajak papi mami satu keluarga bermain bersama-sama. Oke? Kasih videonya singkat, kirim ke kakak atau Kak Yuni. Jelas? Itu nanti dapat poinnya banyak adik-adik. Kakak akan kasih poin untuk semua yang kirim video khusus yang ajak papi mami keluarga kita main bareng. Kakak kasih poin 400. Yeay, 400. Ya, oke. Jelas adik-adik ya? Mari sekarang adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami bisa dengar firman Tuhan, kami bisa sehat, kami bisa hidup dalam damai, dalam keluarga kami. Ini juga adalah berkat Tuhan. Tolong kalau ada papi mami keluarga kami, Koko, Cici, Dede yang tidak akur, sedang berantem, yang ribut, Roh
Kudus, jamah hati kami semua, jamah hati Papi, Mami, Koko, Cici, Dede semua, supaya kami mau berdamai, mau mengampuni, mau memaafkan. Kami mau bergandengan tangan dan bekerja sama lagi. Tuhan, buat keluarga kami yang sudah baik-baik saja, yang aman-aman saja, yang tidak ada keributan, tidak ada masalah, Tuhan tolong supaya kami mempertahankannya, menjaganya, supaya kami jangan merusak hubungan keluarga kami yang baik. Tuhan, kami ingin buktikan bahwa kami anak-anak Tuhan Yesus yang hidup rukun bersatu sehati. Dan kami juga mau buktikan Tuhan, di mana ada kerukunan, di sana ada berkat Tuhan mengalir bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat adik-adik ini. Sekarang Tuhan, kami mohon turunkan berkat-Mu bagi kami semua. Mari adik-adik, angkatlah tanganmu dan pejamkan mata kalian, katakan amin kalau kakak berdoa untuk berkat ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan Yesus Kristus, supaya adik-adik menjadi anak-anak yang sehat, adik-adik menjadi anak-anak yang pintar, adik-adik menjadi anak-anak yang kuat, adik-adik menjadi anak-anak yang semangat membawa sukacita, adik-adik menjadi anak-anak yang membawa sukacita buat papi mami, sukacita di sekolah, anak-anak menjadi anak-anak yang menjadi hebat, anak-anak yang menjadi sukses, anak-anak yang memiliki masa depan yang cerah, dan hidup kalian diberkati Tuhan, tubuhmu diberkati, jiwamu diberkati, rohmu diberkati, sehingga lewat kehidupan adik-adik nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat ini, terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Roh Kudus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangannya Yesus. Yesus, Yesus, yes. Anak Joyful Kids, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, Oke, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, bye.